Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun bi'an syarrun min batni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini kita lanjutkan kajian kita tafsir tematis surat Al-Kahfi. Atas permintaan jamaah kita memperdalam kajian ayat ke-19, yaitu tentang askato'ani. Memang perintah makan itu lebih banyak dibanding perintah untuk puasa. Ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada kami. Yang pertama, kalau kemarin dijelaskan bagaimanakah pola atau strategi makan yang sehat. Pertanyaannya adalah, apakah Kanjeng Nabi pernah makan sampai kenyang? Apakah Rasulullah SAW dalam tanda kutip pernah kelekeh, makan sampai kekenyangan? Kalau kita lihat sirah, kitab-kitab hadis itu ada hanya 2 momen. Jadi Rasulullah itu, beliau kalau makan kenyang itu hanya pada dua momentum. Yang pertama, kalau ikramut tuyur. Kalau beliau kedatangan tamu dalam rangka ikramut tuyur, beliau tidak makan sedikit, tetapi makan sampai kenyang. Ini rahasianya apa? Kalau kita sebagai tuan rumah, terus kita hanya makan sekedarnya, itu otomatis tamunya juga akan berani makan banyak. Jawa bilang ngestokke. Jadi ada proporsionalnya. Jadi kalau kita ikramut tuyur, ya jangan makan sedikit. Iku padha wae karo ngentahi tuan rumahnya, ya. Terus yang kedua, pada posisi kalau beliau makan jamaah, al-birkatu ma'al jamaah, sehingga tidak ada kontradiksi dengan hadis yang saya baca tadi, mamal adayumun bi'an syarrun min batni. Jadi kalau kita terpaksa harus makan itu ya sulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makan, untuk to'am, sepertiga untuk makanan, untuk minuman, dan sepertiga baru untuk hawa. Terus yang kedua, pertanyaan yang diajukan ke kami itu, bagaimana doa Nabi tentang Allahumma ahyini miskinan. Jadi Rasulullah berdoa agar beliau itu ahyini miskinan. Wa amattani miskinan. Waksurni ma'asum rotal masakin. Kita jangan berani tidak berdoa ini. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam kondisi miskin. Matikanlah saya dalam kondisi miskin. Dan nanti bangkitkanlah saya bersama orang-orang kelompok masyarakat yang miskin. Ada yang berani doa ini? Berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Kalau jenengan dalam tanda kutip iskal atau ganjal,
Itu ada dua kitab referensi yang bagus ya. Yang pertama An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Ini karangannya Ibnu Athir. Hanya satu jilid tapi agak tebal. Ada lagi Muskilul Athar. Ini agak tebal 4 jilid, karangannya Imam Thahawi. Ini ada 4 jilid ya. Jadi kalau ada gharib hadis itu sebenarnya kata yang asing itu kan karena memang kita tidak terlalu banyak membaca atau kita nggak terlalu banyak tahu sehingga sebenarnya tidak asing itu. Tapi karena kita pengetahuannya sedikit ya, seakan-akan kata-kata itu gharib. Jadi Allahumma ahyini miskinan. Miskinan ini jangan diterjemahkan dalam konteks sosial kita. Kalau konteksnya sosial kita, orang miskin, kalau kaidah fikih itu dia kerja tapi tidak cukup. Ya. Itu namanya miskin. Beda dengan nanti fakir ya. Tetapi kalau dari non fikih itu artinya orang yang meminta-minta, itu namanya miskin. Lah aspek ini harus dilihat dari maknanya, bukan makna ini. Artinya ini menunjukkan ketawaduan. Makanya ada doa Nabi yang lain, beliau berdoa minta Rasulullah itu dikayakan. Dan dalam sejarah Nabi itu sangat kaya. Ada buku itu Al-Malur Rasul, hartanya Kanjeng Nabi. Itu luar biasa, mulai Kanjeng Nabi melamar Ibu Khadijah sampai mendapat ghanimah, dapat fai macam-macam. Itu dihitung bukan hanya ratusan juta tapi sudah miliaran ya. Tetapi beliau tidak pernah terus memegang uang itu dipegang dalam waktu lama, mesti ditasarufkan. Jadi konteks asli ini miskinan di sini adalah tawaduknya Rasulullah SAW. Beliau hanya merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh menganggap, memandang remeh orang-orang miskin. Jadi mereka sudah berusaha, sudah bekerja, tetapi ya apa meneh, memang kebutuhan hidupnya lebih besar dibanding pendapatannya. Jadi hadis ini jangan dimaknai ini tadi, tapi memaknai dari sini. Begitu juga dengan ini. Kenapa beliau minta dibangkitkan bersama orang-orang yang masakin? Karena dalam satu hadis yang lain, orang miskin itu lebih duluan masuk surga karena hisabnya lebih sedikit. Jadi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Jadi dipraktekkan ya, perhatikan. Jangan terbelenggu dengan makna sosial. Ya. Pertanyaan yang ketiga itu makan bahagia. Bagaimana caranya makan bahagia? Yang pertama ya menyadari bahwa makanan itu adalah nikmat. Kalau kita nggak sadar bahwa makan itu karena usaha kita, ya kita kurang nikmatnya. Jadi menyadari betul bahwa makan yang kita bisa makan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengikuti etika Rasul. Kalau yang saya sebutkan kemarin, mulai pakai tangan kanan. Ini filosofinya adalah yang baik-baik yang baru kanan. Terus yang kalau bisa dengan jari. Yang ketiga jangan lupa ngeleti itu bahasa Indonesia apa? Menjilati ya, menjilati.
menjilati jari. Ya, ini dalam posisi duduk tapi bukan sandar, tapi tidak dalam kondisi sandar. Yang ketiga, cara mengunyah. Ini penting Bapak, ya Bapak Ibu sekalian, cara mengunyah. Jadi kalau jenengan makanan-makanan tertentu itu dilihat. Kalau misalkan jenengan makan sate dengan makan bubur itu ditonton, mengunyahnya ya hitung-hitungan. Kalau dia butuh prosesnya lebih panjang, lebih banyak di mulut, karena kalau kita mengunyah kurang itu enzim yang di mulut tidak dikeluarkan. Jadi dia dipaksa masuk ke dalam lambung itu, nanti kerja lambungnya lebih ekstra. Padahal kalau kita mengunyah lebih lama, lebih soft, lebih lembut, itu kerja lambung nanti lebih ringan. Karena ada enzim-enzim yang dikeluarkan saat kita makan yang ada di mulut kita dengan bantuan saliva, dengan bantuan air liur. Jadi makan bahagia yang ketiga ini perwujudan dari syukur. Jadi kalau kita mau merasakan bahwa makan itu bahagia, ya makanan itu adalah wujud syukur kita. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan, baik itu karena ada kelainan organik, ada kelainan fisik yang membuat dia tidak ada nafsu makan, ataukah karena keterbatasan ekonomi. Jadi askato ama di ayat ini mempunyai makna yang luas sekali. Jadi tergantung interpretasinya. Yang harus difahami oleh para jamaah, tidak ada syariat itu yang kontradiktif. Ada doa wedi miskin, ada doa kepingin kaya, itu tergantung pemahaman. Jadi jangan pernah punya pikiran bahwa syariat itu kontradiktif. Yang kontradiktif itu pemahamannya yang kurang tepat. Nah, pemahaman kurang tepat itu bisa karena keterbatasan ilmu kita atau sudut pandangnya yang kurang benar. Saya kira itu yang kami sampaikan dari 3 pertanyaan jamaah. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nanti pertanyaannya lewat WA. Jadi pertemuan berikutnya yang. Jadi intinya makan itu harus dijadikan suatu ibadah. Jangan dijadikan hanya sebagai ritual. Jadi bagaimana makan menjadi sesuatu nilai yang beribadah, yang mulai niatnya, mulai dari niat. Yang kedua dari cara perolehan makanan tersebut. Jadi bagaimana cara kita memperoleh makanan itu yang penting. Jadi mental untuk memberi itu harus ditumbuhkan. Saya mencari nafkah untuk mencari makan, untuk menjaga iffah saya, untuk menjaga harga diri saya, harga diri keluarga saya, itu jauh lebih bernilai ibadah dibanding saya harus meminta-minta, dibanding saya harus diberi. Tetapi jangan lupa Rasulullah itu tidak menolak hadiah. Setiap kali dikasih hadiah ya beliau berusaha untuk menikmati hadiah itu. Jadi jangan gengsi diberi hadiah A, diberi hadiah B, tidak mau. Usahakan dikasih hadiah ya kita nikmati. Karena itu adalah wujud dari penghargaan dan wujud dari syukur. Ada lagi yang yang penting, bahwa pembiasaan makan itu akan merubah gaya hidup. Jadi bagaimana kita menyikapi makanan itu, yaitu nanti gaya hidup kita akan berubah. Kalau menganggap makanan sebagai kebutuhan, ya,
itu akan berubah kalau kita anggap bahwa makanan ini sebagai sumber energi agar saya kuat untuk menjalankan ibadah. Makanya perintah Al-Quran itu ratusan tentang tentang makan. Dan perintah yang pertama itu dikaitkan dengan khutuwatus syaiton. Jadi makanan yang halal, makanan yang thayyib ini kalau tidak benar, maka langkah yang kita tempuh nanti bukan langkah syariat tetapi langkah khutuwatus syaiton. Al-Baqarah 168. Jadi artinya sepertinya makan itu remeh, sepertinya makan itu urusan sepele, tetapi dia menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa tergantung cara sudut pandang kita. Terus yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kalau seseorang itu kebetulan tersedak. Kadang-kadang kita makan kebetulan ngomong atau kebetulan apa kok tiba-tiba tersedak. Nah tergantung tersedaknya itu cairan atau benda padat. Kalau cairan, pastikan tadi waktu tersedak itu tidak masuk ke saluran nafas. Kalau misalkan masuk ke saluran nafas, tandanya itu ada rasa sesek bukan di tenggorokan, tetapi di dada. Nah itu mau tidak mau ya harus butuh bantuan medis. Kalau tersedaknya itu benda padat, itu memang agak sulit untuk masuk ke saluran nafas, tapi bisa jadi masuk ke saluran nafas sampai ke paru. Tapi paling sering ya dia hanya nyantol di daerah epiglotis, pertemuan antara saluran nafas dengan saluran pencernaan. Nah itu langkah yang pertama ditepuk agak keras di daerah belakang, agak nunduk sedikit ya. Kalau anak-anak kecil dituntek, di bapak-bapaknya dituntek anaknya sambil ditepuk-tepuk. Si gerak kiri kan nggak mungkin dituntek ya, jadi agak bungkuk, dikeblok-keblok itu sampai keluar. Jadi karena kalau dia nyumbatnya tepat di antara saluran itu, dia masuk sedikit ke saluran nafas, ya dia bisa tidak ambekan, bisa sangat-sangat fatal. Jadi begitu kesedak, ya pertolongan pertama ya tadi itu ditepuk-tepuk. Ada pertanyaan? Oh. Kalau kita perhatikan rumah sakit di Mekah, di Madinah itu kan ramai, karena berarti tidak banyak orang sakit. Nah, apakah sementara di Indonesia di rumah sakit itu kan selalu penuh? Apakah itu gara-gara makanan? Kalau di sana mungkin makanannya orang-orang tidak begitu beragam seperti orang Indonesia. Terima kasih. Kenapa di rumah sakit Arab Mekah agak sedikit? Sebenarnya kalau faktual yang sekarang ya, gaya hidup orang Timur Tengah dalam tanda kutip Arab Saudi dengan Eropa itu, dengan Amerika sekarang tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda. Mereka juga banyak makanan-makanan yang tidak sehat, dan pola makan mereka juga agak-agak ngawur. Kenapa sedikit rumah sakit yang ada penghuninya? Karena jumlah penduduk mereka juga sedikit. Berapa jumlah penduduknya orang Arab Saudi dibanding orang Indonesia? Ya jauh sekali. Jadi kalau gaya hidup mereka sekarang ini hampir sama. Laporan-laporan di jurnal-jurnal medis itu obesitas di Timur Tengah itu juga luar biasa. Jadi kasus kegemukan itu di sana juga hampir sama dengan orang-orang Eropa. Jadi ketepaan aja mungkin yang kita dengar atau kita saksikan agak jarang, yang penduduknya jarang. Jadi gaya hidup itu memang agak berubah, mungkin yang dulu dengan sekarang, karena mungkin ya faktor ekonomi. Ya orang Arab itu juga kan kesadaran bersyariatnya juga tidak sama. Karena
ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah itu awalul fitnah hadil ummah asyabu. Awal fitnah umat ini adalah rasa kenyang. Ya, karena sudah ekonomi mapan dan lain-lain, ya keluarkan terus. Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti di bulan Ramadan memberi syariat yang sangat luar biasa yang kita butuhkan, namanya syariat puasa. Ini ada pertanyaan yang nyambung tadi, bagaimana solusi pertama ketika kelekan duri ikan? Ini kelekan duri ikan nggak usah terlalu khawatir, dia tidak fatal, tapi memang mengganggu. Duri ikan itu sak gede-gede ini itu paling tidak ada yang segini gitu. Itu aman tidak mengancam jiwa, tapi memang dia kasus emergensi ya. Jadi artinya ya kudu ditokke. Ini orang dulu ngasih itu ya kadal pang ya, dioles-oles ke. Nggak tahu ada yang berhasil, ada yang enggak. Tetapi secara ilmiah kalau kelelakan duri yaitu butuh bantuan medis. Nanti dilihat, divisualisasi, ditonton. Apakah dia bisa ditarik? Kalau dia hanya nancep, berarti kan bisa ditarik. Tetapi kalau dari visualisasi tidak ada, cuma rasa netok yang kelelakan, dia sudah masuk ke lambung, tidak usah khawatir. Lambung itu asamnya luar biasa, nanti hancur sendiri. Kasih minum air hangat yang banyak, ya. Kasih air hangat, minum yang banyak. Kecuali memang secara visual ada durinya, nah itu butuh bantuan medis untuk mengambil. Jadi prinsip pola hidup itu pola makan ya, kemarin saya sampaikan kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau aktivitas saya banyak hari ini, ya saya boleh makan dalam porsi yang lebih besar. Tetapi kalau saya tidak punya kegiatan yang terlalu menguras tenaga, ya berarti porsi saya harus dikurangi. Intinya adalah pada pengendalian diri. Satu lagi kalau ada, monggo Ustaz. Saya pernah mendengar benar Rasulullah menganjurkan tidak mencampur makanan darat dengan makanan laut. Tidak mencampur makanan darat dan makanan laut. Jadi pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak menganjurkan jadi menganjurkan tidak menyampur antara makanan darat dan makanan laut. Makanan darat itu kan banyak sekali. Makanan laut itu juga banyak sekali. Jadi gini, kita harus membedakan apakah kebiasaan Rasul itu sebagai kebiasaan orang-orang Arab, ataukah yang dilakukan Rasul itu memang sesuatu yang bersifat wahyu. Rasulullah sering makan antara keju dicampur dengan buah apa, makan tamar dicampur dengan apa. Itu memang secara medis penelitian terakhir itu dilihat, oh ini lebih banyak proteinnya, ini dicampur dengan lebih banyak lemaknya. Itu antara perpaduan. Secara prinsip tidak mencampur antara makanan laut dengan makanan darat. Jadi lihat komposisi makanannya dulu. Kalau sama-sama proteinnya makan bareng, nanti masuk dalam kategori israf, berlebih-lebihan. Tetapi misalkan saya punya ikan teri, kan kandungan proteinnya sedikit. Saya campur kan dari laut, saya campur dengan telur yang protein dari darat. Ya secara secara kebutuhan itu masih logis karena masih mencukupi. Beda dengan
ikan salmon 1 kilo tambah lagi dengan telur 5 butir, ya pasti dilarang karena masuk ke dalam israf. Jadi kalau secara letterlek pelarangan mencampur antara makanan darat dengan makanan laut itu ngapunten, saya tidak mempunyai dasar untuk apakah itu benar apa tidak. Jadi saya tidak mempunyai pengetahuan itu. Tapi yang saya pahami, asal komposisi itu tidak masuk kategori israf, maka boleh mencampur antara makanan darat dengan makanan laut. Saya kira pertemuan sore ini kita cukupkan. Intinya adalah makan ini kita nikmati, kita syukuri dalam rangka menguatkan ibadah kita, dalam rangka wujud sebagai syukur kita. Yang kedua, makanan dan minuman itu harus sesuai dengan porsi kebutuhan kita. Saat kita beraktivitas, saat kita istirahat, saat kita sakit, maka pilihan-pilihan makanan, pilihan-pilihan minuman itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang saat kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita tentang kalamnya. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.